Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Egawati. Teman-teman di kampus menyapa saya dengan sapaan Ega, dan beberapa diantaranya memanggil saya dengan panggilan Gaga. Nah, saya adalah seorang mahasiswi dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tengah menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Bone. Pada hari ini dan kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing kepada teman-teman terkait salah satu dari 12 ledakan ekonomi dan kehidupan akibat COVID-19. Nah, ledakan yang saya akan bahas adalah ledakan kolaborasi dengan teknologi. Sehubungan dengan pembuatan video ini merupakan tugas akhir dari dosen kami, Bapak Dr. Syaparuddin SAG MSI, pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Jadi teman-teman silahkan simak video dan materi yang akan saya sampaikan. Happy watching! Benarkah pandemi telah menunjukkan tanda-tanda berakhir? Jika benar, ini adalah sebuah kegembiraan. Persoalannya, pandemi telah meninggalkan berbagai banyak hal. Ada yang akan tersisa, yang akan permanen setelah pandemi. Apa sajakah? Contohnya adalah yang akan kita bahas, yaitu ledakan kolaborasi dengan teknologi. Pada dasarnya, setiap krisis selalu mendorong manusia menciptakan hal-hal baru. Karena pada saat itu muncul yang namanya sense of urgency atau keterdesakan. Ada dorongan urgen atau mendesak yang disebabkan karena seseorang hampir mati, mengalami kesulitan penjualan, pendapatan menurun, kualitas hidup juga menurun. Belum lagi bila seorang pengusaha tidak bisa menggaji karyawannya, maka PHK adalah jalan keluar yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Pun ancaman bagi keberadaan pegawai atau pelaksana di suatu institusi. Oleh karena itu, maka biasanya dalam situasi krisis ada dorongan kuat untuk melakukan kreativitas. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Prof. Renal Kasali, pendiri Rumah Perubahan sekaligus dosen ekonomi di Universitas Indonesia. Adapun 10 bidang usaha yang berubah permanen, yakni bergerak di bidang kuliner, pendidikan, hiburan, donasi, sosial, alat pembayaran, logistik, fashion, periklanan, media, dan sektor perumahan. Nah, inilah yang kemudian memunculkan 12 ledakan ekonomi dan kehidupan akibat pandemi COVID-19. Nah, berikut adalah tampilan dari 10 ledakan ekonomi dan kehidupan akibat COVID-19. Yang pertama ada yang namanya ledakan kreativitas. Yang kedua ada ledakan sweet home atau biasa juga disebut home sweet home. Yang ketiga ada wisata luar ruang. Yang keempat ledakan pembuatan atau pembuat konten atau content creator. Yang kelima ada ledakan kolaborasi dengan teknologi. Yang keenam ada ledakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang selanjutnya ada artificial living atau kehidupan buatan. Yang kedelapan ada useless generation atau pada umumnya diartikan sebagai generasi tak berguna. Yang kesembilan ada pendidikan non-degree atau pendidikan non-formal yang biasanya orang-orang menempuh tanpa duduk di bangku sekolah ataupun perkuliahan. Selanjutnya yang ke-10 ada ledakan open science. Nah, itu sekiranya 10 ledakan ekonomi dan kehidupan akibat COVID-19. Namun ada juga ledakan tambahan lain, yakni ledakan investor baru dan ledakan Great Resignation. Nah, dari ke-12
ledakan ekonomi dan kehidupan tadi, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkait ledakan kolaborasi dengan teknologi. Nah, kemudian memunculkan pertanyaan, apa itu kolaborasi? Nah, kolaborasi atau collaboration adalah proses dua orang atau lebih entitas atau organisasi yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai suatu tujuan. Nah, kolaborasi ini mirip atau dipersamakan halnya dengan kerjasama. Nah, kemudian pada slide di atas kembali muncul pertanyaan, bisakah semua berkolaborasi? Jawabannya kalau menurut saya bisa. Kenapa? Karena sebagian besar kolaborasi membutuhkan yang namanya kepemimpinan. Artinya kolaborasi sendiri tadi adalah gabungan satu atau dua lebih orang. Berdasarkan survei sendiri, drive-thru naik sekitar 140%, makan di mobil naik sekitar 35%, pengeluaran digital konsumen untuk pemesanan makanan online naik sekitar 97%. Jadi memang terdapat dorongan atau urgensi di sana. Karena kenapa? Itu sebuah bentuk kolaborasi dengan teknologi yang mana memberikan dampak yang sangat signifikan di masa pandemi. Ada pula beberapa contoh kolaborasi, bisa kalian lihat di gambar berikut. Baik, contoh pertama dari kolaborasi yang terjadi di Indonesia, ada Bangkit Bersama dengan kolaborasi anak bangsa Tokopedia x Gojek. Nah, Gojek dan Tokopedia bersatu untuk memberikan layanan e-commerce, transportasi, pesan dan antar barang, serta makanan. Layanan ini pula sebagai layanan pembayaran dan finansial yang terintegrasi dalam satu ekosistem, yaitu GoTo, Gojek x Tokopedia. Nah, dengan adanya kolaborasi ini bisa mendapatkan pelanggan bisa mendapatkan layanan pengiriman belanja di Tokopedia lebih cepat dan lebih murah. Adanya layanan integrasi dan akses yang mudah untuk pembayaran instan, akhir bulan, dan juga pembayaran cicilan, serta akses ke promo terbaik dan makin banyak keuntungan pada berbagai program. Nah, ini salah satu contoh kolaborasi anak bangsa yang sangat menarik dan sangat masa kini yang menggabungkan antara dua perusahaan yang saling bekerja sama serta menggunakan teknologi. Nah, berbagai promo juga ditawarkan pada kolaborasi anak bangsa ini, seperti promo gratis ongkir, diskon, dan lainnya. Juga bisa mendapatkan promo kembali dengan menggunakan GoPay atau Pay Later. Next, selanjutnya di atas bisa kita lihat gambaran kolaborasi Telkomsel dan kembali Gojek dengan tagline perkuat ekonomi digital Indonesia. Jadi Gojek dan Telkomsel, dua perusahaan teknologi dan komunikasi terbesar di tanah air, berkolaborasi guna memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan investasi Telkomsel, operator telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, di Gojek, platform on-demand dan pembayaran terdepan di Asia Tenggara. Investasi ini sendiri akan mendukung kedua perusahaan untuk bersinergi dalam mengakselerasi transformasi digital di tanah air. Nilai investasi Telkomsel sendiri diketahui kepada Gojek diketahui sebesar 150 juta US dollar. Nah, platform Gojek dan layanannya digunakan oleh jutaan konsumen dan mitra pengemudi, serta ratusan ribu mitra merchant di seluruh Asia Tenggara. Sedangkan Telkomsel adalah
sebuah operator seluler terbesar di Indonesia dengan lebih dari 170 juta pelanggan. Dengan kolaborasi ini, Gojek dan Telkomsel akan bersama memperkuat layanan digitalnya, mendorong inovasi dan produk baru, serta meningkatkan kenyamanan bagi pengguna dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau disingkat dengan UMKM. Kolaborasi dan juga teknologi atau kolaborasi dengan teknologi mengapa penting? Karena ini muncul akibat kebutuhan efisiensi dan biaya yang menyebabkan penerapan teknologi dalam pola kebiasaan kerja. Karena tidak lagi heran pada masa sekarang atau masa ini, masa pandemi, kita bisa melihat berbagai teknologi di semua lini atau bidang yang ada pada kehidupan sekarang. Selanjutnya perlu juga kita ketahui sebenarnya ada berapa sih tingkatan kolaborasi. Nah, bisa dilihat, jadi tingkatan kolaborasi itu ada beberapa yang sudah pernah ada di masa lalu sampai saat ini, dikenal dengan berbagai istilah seperti aliansi, co-opetition, portfolio, expert collaboration, community, network, dan juga yang terakhir dikenal dengan ekosistem. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa kolaborasi itu mempunyai syarat. Lantas timbul pertanyaan, apa sebenarnya syarat dari kolaborasi? Menurut Prof. Renald Kasali sendiri, kolaborasi mempunyai syarat yaitu open, honest, dan produktif. Artinya terbuka, jujur, dan produktif. Dengan metode tersebut akan melahirkan sharing resources atau berbagi sumber daya dan sharing teknologi atau berbagi teknologi. Lalu menciptakan efek belajar yang sangat kuat, dan inilah bukti peradaban baru dan disebut dengan ledakan kolaborasi. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ada 3 kunci sukses kolaborasi dengan menerapkan 3G. Saya kutip menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Menurut beliau, ada 3 kunci sukses dalam kolaborasi, yaitu dengan menerapkan yang pertama, gercep atau gerak cepat, geber atau gerak bersama, serta yang terakhir adalah gaspol atau garap semua potensi. Baik, itulah tadi pembahasan saya, teman-teman. Di sini dapat saya tarik kesimpulan bahwa dengan kolaborasi atau bekerja sama, kita akan mengembangkan sebuah jejaring besar yang tidak terbatas dan tentunya akan bernilai atau mempunyai value. Dan kolaborasi sendiri tidak hanya stagnan pada satu bidang, melainkan bisa dieksplor dengan berbagai bidang, entah itu antara perusahaan kosmetik dengan perusahaan Gojek misalnya dan sebagainya. Hanya tidak terbatas pada berbagai bidang tertentu saja, bisa di bidang pendidikan, pemerintah, dan sebagainya. Akhir kata dari saya, kolaborasi dengan teknologi atau kolaborasi X dengan X teknologi, sebuah perpaduan yang apik. Kolaborasi dengan teknologi sebuah perpaduan yang apik. Begitu pula teknologi sebagai penunjang kolaborasi yang istimewa untuk sebuah perkembangan. Baik teman-teman, sekian sedikit sharing saya terkait dengan salah satu dari 12 ledakan ekonomi dan kehidupan akibat COVID-19, yaitu kolaborasi dengan teknologi. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Meskipun saya menyadari bahwa video tersebut masih terdapat banyak kesalahan, dan semoga kedepannya saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Akhir kata, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.